Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa ma tabi'ahu wa mawalah. La haula wa la quwata illa billahi, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu jamaah sekalian, makin hari persoalan yang menimpa seluruh kita ini makin bertambah, terutama bagi anak-anak, remaja dan pemuda maupun pemudi. Kita semua tahu dan mungkin negeri ini juga sepakat, salah satu persoalannya misalnya narkoba. Presiden Jokowi pidato di UGM tahun 2015 pernah menyampaikan data 4,5 sampai 4,9 juta pecandu narkoba di Indonesia ini. Kalau seandainya mau direhabilitasi oleh BNN, itu dengan kemampuan BNN sekarang, kata Presiden, itu perlu waktu 200 tahun. Kalau jumlah pecandunya tak bertambah, kira-kira dari 2015 sampai sekarang bertambah atau berkurang kira-kira? Bertambah. Yang cukup mengkhawatirkan dan memalukan adalah orang-orang yang semestinya menjaga anak-anak kita, yang semestinya menangkapi dan melarang narkoba, malah jualan narkoba sampai ke desa-desa. Nah, jadi ini salah satu persoalan. Belum persoalan yang lain, misalnya persoalan pergaulan bebas. Pernah Menteri Pemberdayaan Perempuan itu mengeluarkan data 2,6 sampai 3 juta kasus aborsi per tahun. Aborsi itu apa? Abortus provocatus, itu ibu membunuh anak kandungnya sendiri. Kalau dulu zaman jahiliyah, lahir perempuan malu dibunuh. Dulu sebagian orang-orang jahiliyah. Sekarang belum tahu jenis kelaminnya, laki-laki atau perempuan, dibunuh. 800.000 diantaranya adalah pelakunya adalah siswi SMP dan SMA. Kenapa? Karena pacaran, hamil sebelum nikah, malu, keluarganya digugurkan. Itu data resmi, belum yang tak ketahuan. Na'udzubillah min dzalik. Apalagi makin kesini makin mengerikan. Ya kalau dulu mungkin hiburan kita, anak-anak kita TV, sekarang TV analog memang tak ada, ya, tapi ngeri lagi. Bapak kalau mau buka aplikasi tafsir saja di internet, ya, itu habis itu muncul tayangan-tayangan porno malah, betul enggak? Ah, berarti Pak Imam juga pernah tertengok. Ya. Ya, nah itu kalau kita langsung skip, kita keluarkan kan. Tengok kalau nengok anak-anak SD, SMP, SMA, ya kan? Banyak sekarang pekerja seks komersial, ya, WTS itu, ya, di Twitter, di YouTube itu menjajakan dirinya pakai podcast, ya, tanpa malu-malu nyebut angka dan segala macam. Naudzubillah min dzalik. Dan yang nonton anak-anak. Nah, inilah realitas yang kita hadapi sekarang. Belum lagi persoalan misalnya judi online. Ya, setahun itu kalau data dari PPATK sampai transaksi 121 juta transaksi dengan angka 155 triliun. Nah, semua Bapak mungkin pernah nonton tayangan Aiman Wicaksono itu, ya. 155 triliun. Yang ikut bukan orang-orang kaya. Kalau kasino yang di Genting Highland itu orang-orang kaya. Ini anak-anak.
orang-orang yang tak punya uang transaksinya 2.000, 5.000, 10.000. Ya, naudzubillah min dzalik. Ini realitas persoalan di hari ini. Sementara ya di saat seperti itu tantangannya, orang ditakut-takuti, tidak usah ikut pengajian, jangan ke pondok pesantren, jangan ke tahfiz, itu radikal teroris. Di satu sisi orang ditakut-takuti dengan agama, di sisi lain orang dirusak dengan narkoba, dirusak dengan pergaulan bebas, dengan judi, ya, perdukunan dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, idealnya sebetulnya yang menjaga masyarakat, menjaga anak keluar rakyat ini siapa? Idealnya ada 3 qol'ah. Qol'ah itu benteng. Benteng pertama yang paling besar itu negara. Negara itu melindungi seluruh rakyatnya, kan begitu idealnya. Nah, cuma penyelenggaraan negara sekarang kita ini kan pusing karena banyak persoalan, ngurusi utang, ngurusi anu aja susah. Udahlah, kita tidak terlalu banyak berharap. Yang kedua, benteng kedua adalah masyarakat. Masyarakat itu dengan cara apa? Kontrol sosial, kepedulian, amar ma'ruf nahi mungkar. Ini pun makin rapuh. Orang kalau saling mengingatkan, diingatkan pun marah. Ya. Padahal kita dari hati ngajak sholat aja amar ma'ruf pada susah. Apalagi misalnya ada perjudian, sabung ayam misalnya. Di beberapa tempat di Panam itu ada sabung ayam, itu tak ada yang berani. RT, RW, lurah, camat, polisi, tak ada yang berani. Sampai sekarang ramai, mobilnya berderet. Ya, sabung ayam judi situ. Tak ada berani. Ya, tak ada kontrol sosial, tak ada yang menjaga ikatan-ikatan masyarakat. Nah, maka benteng terakhir itu apa? Keluarga. Nah, di keluarga itu siapa mas'ulnya? Siapa penanggung jawabnya? Bapak, ayah, suami. Maka sejak kecil kita sudah mendengarkan, bahkan semua kita mungkin hafal ayat 6 surat At-Tahrim. Ya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ayat ini kata Sayyidina Ali dipertegas lagi oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri. Bapak Ibu bisa baca dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, sebetulnya lebih diarahkan untuk bapak-bapak, untuk ayah-ayah, untuk suami-suami. Nah, kalau gitu ini kajian memang hari ini untuk ayah-ayah, karena kemarin katanya hari ayah, ya kan? Tapi ibu-ibu penting juga, ya, ibu-ibu, karena ibu nanti punya anak laki-laki, ibu punya suami, bisa mengingatkan ayahnya kalau tak sesuai tugas pokok fungsinya sebagai ayah. Hai orang yang beriman, terutama ayah-ayah, bapak-bapak, suami-suami, ku anfusakum, jaga diri kalian, wahai bapak-bapak, wahai ayah-ayah, wahai suami-suami, wa ahlikum. Ahli di situ siapa? Keluarga. Anak istrimu jaga. Dari apa? Dari neraka. Jadi suami itu, bapak itu, ayah itu nahkoda, membawa bahtera, kapal, sampan, isinya anak, istri, cucu, keluarga. Pastikan berlabuhnya ke surga, jangan sampai berlabuh ke neraka. Persoalannya kalau nahkoda kapal ada akademinya. Nahkoda rumah tangga nggak ada sekolah jurusan perayahan, nggak ada. Banyak orang-orang ini mau jadi ayah tanpa sekolah, mau jadi suami tanpa ilmu. Maka hari ini Bapak Ibu sekalian, banyak ayah gagal mengelola rumah tangganya, banyak suami tak pandai mengelola anak istrinya, sehingga berantakan. Ya, Riau 2021 jumlah perceraian 12.000 lebih. Dibandingkan 2019 itu naik sampai sekian ratus %. Jadi kalau dibuat grafik itu meroket, Pak. Riau itu nomor 8 se-Indonesia angka perceraiannya. Nomor 1 Jawa Barat, nomor 2 Jawa Timur, nomor 3 Jawa Tengah. Ya, Riau nomor 8. Angka perceraian dari 2019 sampai sekarang itu meroket. Bukan pertumbuhan ekonomi yang meroket, tapi angka perceraian meroket. Ini antara lain, ya, perceraian itu. Jadi bapak-bapak, ini kabar baik entah kabar buruk, ada 12.000 janda baru di Riau.
Ah. Kabar baik atau kabar buruk itu Pak Imam? Kabar baik. Waspadalah, waspadalah. Jadi meroket angka perceraian. Jadi jumlah janda, kalau jumlah janda tambah, jumlah duda juga tambah, itu maksudnya kan. Mantap. Jadi meroket. Ini artinya apa? Nah, sebagian besar 60-an% itu diakibatkan percekcokan, kesalahpahaman suami istri. Jadi tidak punya visi yang sama. Kira-kira 6% akibat poligami itu kecil. Penyebabnya bapak nikah lagi, kemudian sang istri membuat cerai itu kecil itu ya. Banyak itu karena persoalan kesalahpahaman, tidak punya visi, tidak punya ilmu berarti. Nah, disinilah pentingnya bapak-bapak, ayah, suami itu paham ilmu tanggung jawabnya. Ya, jangan sampai kita ayah-ayah, bapak-bapak ini kelak menjadi apa? Menjadi ayah yang durhaka, menjadi bapak yang durhaka, menjadi suami yang durhaka. Selama ini kita kan kajiannya anak durhaka, anak durhaka. Ternyata ada juga ayah durhaka. Anas bin Malik meriwayatkan suatu hari datang kepada Umar bin Khattab. Ya, ini soalnya Nabi sudah meninggal nih. Pada masa Umar bin Khattab memerintah, jadi Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Datang seorang bapak menghadap Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Wahai Amirul Mukminin, lapor. Lapor apa? Anak saya durhaka, suka mencarut sama saya, melawan, mukul saya, ini bapaknya. Mana anakmu kau bawa? Iya, ini dibawa, masuk. Nah, benar engkau anak bapak ini? Betul wahai Amirul Mukminin. Betul kamu durhaka sama bapakmu? Mohon maaf, nanti dulu. Sebelum saya menjawab, bolehkah saya bertanya? Adakah hak saya selaku anak kepada bapak saya, ayah saya? Adakah hak anak pada ayahnya? Sayyidina Umar kemudian mengatakan, tentu ada. Apa itu? Ayyantakiya ummahu wa yuhassina ismahu wa yu'allimuhul kitab. Setidaknya seorang bapak itu punya kewajiban kepada anaknya. Apa itu? Yang pertama, memilihkan ibu yang bertakwa untuk anaknya. Jadi ketika milih jodoh itu, bapak milih jodoh dulu tidak sekedar perempuan calon istrinya. Ibu milih suami tidak sekedar lelaki. Ya kan? Tidak sekedar laki-laki. Tapi harus punya kriteria, punya visi. Ya. Yang pertama itu memilihkan ibu yang terbaik. Nah, macam mana lah kadung-kadung macam mana? Dididik maksudnya. Dididik baik-baik. Wa yuhassina ismahu. Kemudian memberi nama yang baik. Ini tanggung jawab ayah itu. Wa yu'allimuhul kitab. Mengajari anak kandungnya ini Al-Quran. Baiklah wahai Amirul Mukminin. Sekarang saya ingin menyampaikan kesaksian. Saya anaknya bapak saya ini, saya dipilihkan oleh bapak saya seorang ibu, budak hitam, majusi. Bapak saya dulu beli 2 dirham, 1 dirham 70.000, beli calon bini dulu 140.000. Ya. Kemudian saya diberi nama Ju'al, cari di kamus Jim Ain Lam. Ju'al itu artinya kumbang hitam. Anaknya dikasih nama kumbang hitam. Dulu sebelum Islam datang, di kampung negeri kita ini pun banyak nama-nama orang pakai nama binatang, kebo ijo, gitu kan? Siapa lagi? Ini karena direkam nanti nyebut nama-nama yang dianggap orang hebat di Nusantara jadi masalah pula kan? Ya, nama-nama binatang, ya kan? Bapak pernah nama-nama binatang dijadikan nama orang? Ada nggak orang dulu namanya gajah? Itu ada nggak? Ada. Ada nggak namanya ayam? Ada nggak? Ada. Nah, datang Islam kemudian diganti nama itu. Nah, ini bapak saya ngasih nama saya Ju'al, artinya kumbang hitam. Dan semenjak saya lahir sampai sekarang saya besar ini belum pernah saya diajari bapak saya baca Quran. Maka dipanggil bapaknya tadi, "Wahai fulan, kesini."
Ya, anakmu tadi mengatakan begini dan begini. Benar apa yang disampaikan anakmu? Benar wahai Amirul Mukminin. Kalau begitu aku putuskan, bukan anakmu yang durhaka sama kamu, tapi engkau ayahnya yang durhaka sama anakmu. Hari ini mungkin bapak aman meskipun tak pernah ngajari anaknya baca Quran, tak peduli. Kan banyak sekarang anak-anak bapak-bapak zaman aku yang penting cari piti, cari nafkah, urusan pendidikan anak terserah engkau lah, tak peduli. Anaknya mau main game online, anaknya mau sekolah tak sekolah, urusan emaknya, gitu kan? Banyak yang kayak begitu. Padahal tanggung jawab pendidikan itu sebetulnya di pundak bapak. Ya, hari ini mungkin bapak aman karena tidak ada lagi Umar bin Khattab, ya kan? Tidak ada yang menegur, tidak ada yang menghukum. Tapi di akhirat akan ditanya, benar nggak tanggung jawab itu di pundak bapak? Kita semua dari kecil sering mendengar hadis Sahih Bukhari Muslim, Sahih muttafaq alaih. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah itu apa? Menurut Imam Malik, fitrah itu mentauhidkan Allah. Siapapun bapaknya, muslim atau bukan muslim, siapapun emaknya, muslim atau bukan muslim, lahir bayi fitrah, mentauhidkan Allah. Fa'abawahu, bapaknya lah, yuhawidani, jadikan anak ini, menjadikan anak ini Yahudi, au yunasiranihi, menjadikan anak ini Nasrani, au yumajjisanihi, anak ini jadi penyembah api Majusi. Kalau sekarang mau anaknya mau jadi liberal, mau jadi sekuler, mau jadi komunis, sosialis, kapitalis, nah bapaknya lah yang menentukan. Disekolahkan kemana bapak sama bapaknya itu. Nah makanya bapak ibu kalau membuka Al-Quran, 17 ayat Al-Quran isinya dialog antara orang tua dengan anak, 14 ayat bapak dengan anaknya. Ya bunaya irkam ma'ana, Nuh dengan anaknya Kan'an. Ya bunaya inni arafil manami anni azbahuka fanzur madza tara, Ibrahim dengan anaknya Ismail. Ya bunaya innallaha astafa lakumuddin wa la tamutunna illa wa antum muslimun, Yakub dengan anaknya. Ya bunaya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Siapa? Luqman dengan anaknya. Nah itu bapak dengan anaknya. Sementara dialog ibu dengan anaknya dua saja, 2 ayat. Maryam dengan anaknya, kemudian ibunya Musa alaihissalam dengan anaknya. Nah jadi para ulama menyimpulkan penanggung jawab rumah tangga, khususnya pendidikan anak, itu adalah ayah. Loh kan ada hadis al-ummu madrasatul ula, ibu adalah sekolah pertama. Benar, itu faktanya demikian. Maka yang ada bahasa ibu, ibunya suka mencarut, anaknya ikutlah itu. Ibunya bahasa Ocu, ikutlah anak bahasa Ocu. Tapi penanggung jawab sekolah, penanggung jawab rumah tangga, pendidikan adalah ayah, bapak. Jangan sampai salah. Maka bapak ibu sekalian, kata Sayyidina Ali ketika ada ayat tadi itu, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, itu bagaimana ayah tadi menjaga anaknya itu. Tidak hanya anak dikasih makan, tidak hanya orang anak istrinya dikasih rumah, tapi anak istrinya dipastikan dididik dengan Islam, kata Sayyidina Ali. Bapak ibu sekalian, kita semua tahu kisah. Ya ini makanya Bapak ibu sekalian, ini kami diminta untuk membahas sirah. Ini pentingnya sebelum masuk materi-materi khusus tentang sirah. Ini pentingnya antara lain orang tua memberi anak kita role model, tokoh-tokoh di dalam sejarah Islam, supaya yang ada di benak anak-anak kita itu para nabi, ya, para ulama, para sahabat, bukan Sun Gokong, ya, bukan Ultraman Taro, bukan, ya, bukan pahlawan-pahlawan fiktif yang dibuat oleh Barat, tapi memang pahlawan sejati yang ada dalam Islam. Di dalam Islam, Bapak Ibu sekalian, kita semua tahu kisahnya Nabi Yusuf dengan Zulaiha. Diabadikan oleh Allah di ayat 24 surat Yusuf. Walaqad hammat bihi. Walaqad, dan sungguh hammat
Ini Allah SWT Al-Quran menggunakan bahasa yang sangat santun. Ya, itu kan ceritanya Nabi Yusuf di rumah, di istana, di rumahnya di Mesir. Nah, digoda oleh perempuan muda, cantik, jelita. Siapa namanya? Zuleha. Ini yang goda ini masih muda, bukan kayak Bu PC yang udah tua, anaknya 4 itu, bukan. Ya, nah, ini yang masih muda. Ibu berarti mengikuti juga ya? Emang ibu-ibu suka gosip ini, ya. Nah, yang goda ini masih muda. Walaqad hammat bihi, dan dia perempuan. Hamma itu artinya punya keinginan. Maksudnya menggoda sebetulnya. Ya, dia perempuan menggoda. Walaqad hammat, dia perempuan menggoda dia laki-laki, yakni Yusuf. Bu, Yusuf tergoda enggak? Yang benar, Pak, Yusuf sebetulnya tergoda enggak? Tergoda, ibu jangan salah. Meskipun suami ibu imam, ada anak gadis cantik, tergoda. Meskipun ibu ya suaminya ketua masjid, ya, ada anak gadis cantik menggoda dalam suatu ruangan, tergoda juga. Loh, yang ngomong siapa? Allah. Wa hamma biha. Yusuf juga suka. Jangan salah. Yusuf masih muda, gagah, ganteng. Ya. Apa yang membuat Yusuf kemudian menolaknya? Lari. Ya. Laula arra'a burhana rabbih. Ya. Kemudian datang apa? Kecuali datang burhan dari Robnya. Nah, para ulama menjelaskan burhan dari Allah yang membuat Yusuf kemudian tak ada selera, hilang selera, lari dari gadis cantik yang bernama Zulaikha itu apa? Baca dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, tiba-tiba Allah mendatangkan wajah ayahnya Yusuf. Tiba-tiba nampak ayahnya. Ayahnya itu menggigit jarinya sambil seakan-akan marah, seakan-akan berkata, "Wahai Yusuf anakku, engkau jangan bertindak bodoh, nak. Engkau ini cicitnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam." Nampak wajah ayahnya, hilang selera. Ya, lari. Ya. Nah, siapa ayahnya Yusuf? Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi Yakub ini cucunya Ibrahim, Yusuf cicitnya Ibrahim. Nah, ini ayah yang inspiratif. Bapak-bapak, kita semua punya anak. Anak kita dalam godaan narkoba. Anak kita dalam ujian gambar-gambar porno aksi pornografi di media sosial. Ya, pergaulan bebas, judi online, macam-macam. Ya. Kalau sudah besar anak kita jadi pejabat, mungkin godaan korupsi, disogok. Tiba-tiba ketika ada yang goda, entah gadis cantik, entah uang mau disogok korupsi, mungkin gak anak kita tiba-tiba nampak wajah kita? Ya Allah, bapak saya imam masjid Al-Hidayah, tak mungkin aku melakukan ini. Malu saya, malu keluarga saya, malu bapak saya. Nah, ini mudah-mudahan kita menjadi ayah-ayah, bapak-bapak yang inspiratif, yang kalau anak ingat kita itu takut berbuat maksiat. Anak ingat wajah kita semangat sholat. Jangan sampai begini, ya. Ngapa kau tak sholat? Bapak pun tak pernah sholat. Ya. Coba kan sekarang, kemarin kan sempat viral itu, anak-anak TK dibariskan. Sebutkan satu kalimat yang menggambarkan perasaan engkau wahai anak-anak ketika mendengar kata ayah. Ayah merokok melulu. Nah, jadi yang tergambar itu anak bapak ke anaknya merokok aja. Apa? Ayah hobi main HP. Ya. Ayah suka bagi uang. Akan baik kan kesannya. Ayah kalau Sabtu Minggu pergi ke Mentulik mancing. Ya. Ibu ke Sungai Gelombang. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ketika anak kita mendengar kata kita itu yang tergambar apa? Itu penting, ya. Maka ketika makan, ajak makan bareng. Ya, baselo. Sambil nasihati, meskipun dia pura-pura tidak dengar aja. Nak, jangan lupa sholat. Nak, jangan lupa sholat. Puter murotal, di mobil murotal. Ya, jangan lagu dangdut.
Ya, jangan puter kalau dia mau nyoba-nyoba nonton drama Korea. Mak saya, ibu saya itu yang ditengok. Karena emaknya hobinya nengok drama Korea, anaknya ikutlah. Saya kan harus mencontoh emak saya. Emaknya hobinya drakor, anaknya ikutlah. Tapi kalau emaknya mengatakan, "Nak, jangan tonton itu jelek, Nak." Ketika dia nanti ke Jawa sekolah, pesan emak saya jangan nonton ini. Ya, tapi kalau di sini di Marpoyan di Tanah Merah ini, ibunya hobinya nonton drakor, sampai di kuliah di Yogyakarta, kuliah di Bandung, di Surabaya, di Malang, di Bogor, yang teringat, aku cari dulu lah supaya ingat emakku, aku juga nonton drakor. Jadi ingat apa yang kita berbuat, apa yang kita nasihat, apa yang keluar dari kata-kata dan lisan kita, itu diingat anak kita. Jadilah ayah teladan sebagaimana ayahnya Nabi Yusuf. Udah demikian rupa kondusif, kalau seandainya berzina tak ada yang tahu kecuali Allah Ta'ala. Ya, tiba-tiba teringat, nampak wajah ayahnya. Nak Yusuf, engkau jangan bertindak bodoh, maksudnya jangan berzina. Ya, engkau ini tidak sembarangan. Cicitnya Nabi Ibrahim, nampak wajahnya. Ya Allah, ya. Teringatlah, wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Dalam menurut ulama yang lain memang habis itu nampaklah kalimat wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila di atas pintu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Nabi aja digoda seperti itu. Jadi makanya dalam Islam itu dijaga, memandang dijaga, jangan ikhtilat campur baur, jangan kholwat. Ini enggak apa-apa, belajar berdua. Belajar apa? Tahsin. Yang ngajar siapa? Ustadz. Yang belajar ibu-ibu muda sendiri di masjid. Habis tengok emak seksi juga. Iya kan? Meskipun dia belajar tahsin, cuma berdua ustadz dengan muridnya, ibu emak-emak. Jangan boleh Pak kalau cuma berdua, kalau rame-rame tak apa, kholwat namanya. Ya, meskipun misalnya ibu punya ngundang guru bimbel ke rumah mahasiswa, anak ibu SMA, di sana kamar aja lah. Meskipun belajar matematika tak boleh. Ya, la yahluwanna ahadukum bi imra'atin illa ma'aha zu mahramin. Ya, kecuali bersama dia perempuan itu ada mahram, kecuali bapak nungguin di situ di sampingnya. Ya, baru boleh. Ini kan insya Allah aman lah. Suami saya setia. Mana ada itu, selagi tidak ada peluang itu jangan kucing dikasihkan asin. Ya, ibu, suami saya ini alim. Suami saya kan udah tua. Laki-laki makin tua makin besantan macam kelapa karambia. Ibu, di dalam kitab Tarikh Ad-Dimashq yang ditulis oleh Imam Ibnu Asakir, ada seorang generasi tabi'in, enggak sembarangan, pangkatnya 4 bintang 4, jenderal, panglima khilafah Bani Umayyah, umrah haji bersama Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Panglima itu namanya Khalid bin Yazid bin Muawiyah, cucunya Muawiyah. Ya, beliau ini adalah bukan hanya jenderal tapi alim, memahami fikih. Beliau ini juga saintis, penterjemah pertama dalam Islam. Beliau inilah menerjemahkan buku-buku kedokteran dari Yunani, buku kimia dari Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh siapa? Oleh seorang yang juga berpangkat jenderal, panglima kaum muslimin, namanya Khalid bin Yazid bin Muawiyah. Ya, suatu hari habis haji selesai, udah tahallul, diajak pulang sama khalifah, udah waktunya pulang kita, enggak mau dia. Dia kemudian diinterogasi sama khalifah, sama Abdul Malik bin Marwan. Wahai Khalid, kita ini udah waktunya pulang, kembali ke Damaskus. Ya, habis tahallul mau balik ke Damaskus, karena ibu kota kaum muslimin waktu Damaskus.
ya, nggak mau pulang juga. Akhirnya apalah ini, jenderal, kok sekarang itu udah jenderal profesor pula. Muridnya, bapak mungkin yang dosen pernah kenal namanya Musa bin Jabir Ibnul Hayyan. Orang barat aja kagum sama dia karena pakar kimia, ya. Orang Eropa belum kenal kimia, yang menemukan ilmu kimia dialah muridnya. Ini muridnya orang ini, muridnya Khalid bin Yazid bin Muawiyah. Ternyata apa? Setelah ditanya-tanya, wahai Amirul Mukminin, sebetulnya aku tidak mau cerita, tapi karena engkau mendesak juga, aku cerita. Ketika tawaf, aku melihat gadis cantik. Nah, meskipun tawaf ini, karena kan tawaf kan laki perempuan gabung kan Pak? Namanya Romlah. Ada juga namanya Romlah. Di Indonesia itu namanya Romlah. Romlah bin Zubair bin Awam, ini tidak sembarangan. Romlah bin putrinya Zubair bin Awam. Zubair bin Awam dijamin masuk surga. Putrinya sahabat Nabi. Tak bisa tidur saya itu. Tampak terus. Jadi tidur gini aja itu. Allah. Aku sudah berupaya. Kalau Bapak baca kitabnya, berupaya berdamai dengan mataku. Beberapa malam ini tak juga bisa tidur. Jadi terngianglah, nampak terus wajah gadis yang bernama siapa tadi? Romlah. Hati-hati Bu kalau Bapak keluar, di luar banyak Romlah. Ya. Nah, jadi nggak bisa tidur. Ya Allah. Jadi maksudmu apa? Tanya. Aku ingin menikahi dia. Nah, tapi happy ending ceritanya, tidak sampai maksiat. Jadi walaupun sudah punya istri di Damaskus, walaupun dia profesor, walaupun jenderal dia, artinya kan umurnya udah lumayan kan, nampak wanita cantik itu tidak bisa terlolok. Pon yang kepala, ya, hati ini bergetar terus, nggak bisa tidur dibuatnya. Maka aku tak bisa pulang sebelum melamar Romlah. Akhirnya dilamarlah Romlah itu. Padahal Romlah ini saudara kandung Abdullah bin Zubair bin Awam radhiyallahu ta'ala anhu, yang sedang pernah konflik dengan bapaknya jenderal ini, dengan Yazid. Tapi akhirnya diterima lamarnya dan menikah. Setelah menikah baru balik kampung. Itulah Bu namanya bapak-bapak. Waspadalah. Kalau cerita Khalid bin Yazid bin Muawiyah ini happy ending, enak. Sampai balik ke Damaskus istrinya tak marah, malah senang. Coba kalau sekarang emak-emak ini kan nggak apa-apa, poligami itu kan sesuai syariat, nggak apa-apa, asal jangan suami saya. Itu persoalannya, itu saja, ada asalnya itu. Nah kalau dulu sebetulnya umat Islam di Indonesia ini sekarang itu anti poligami ini kan sejak zaman Orde Baru aja. Ya sebelumnya Bung Karno berapa bininya? Ya orang-orang tua kita berapa istrinya? Ya, karena itu biasa saja. Ya, cuma sekarang itu kan opini publik itu kalau ada bapak laki-laki punya istri dua itu kan buruk, jelek, dicitra buruk kan oleh musuh-musuh Islam. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali ke topik tadi. Ya. Disinilah pentingnya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu kita semua ini ya bertanggung jawab untuk mendidik anak kita. Ya. Karena semua kita akan mati. Dan kalau udah mati kita nggak bisa ngapa-ngapain, tapi ada pahala yang terus mengalir. Hadisnya kita semua sudah sering dengar, populer, ini mengingatkan saja. Ya, idza mata banu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Kalau Bani Adam meninggal, bangsa manusia meninggal, terputus amalnya. Kalau sudah mati nggak bisa ikut jamaah di masjid. Kalau udah mati nggak bisa sedekah. Kalau udah bapak mati nggak bisa membelai istrinya. Mumpung masih hidup belilah bini itu. Ya. Kalau ibu sudah mati nggak bisa menyayang bapak, nggak bisa menyiapkan makannya. Nah, mumpung masih hidup baik-baiklah sama bapak. Nah, kalau udah mati putus amalnya, kecuali 3 perkara kan. Apa itu? Sedekah jariah. Ya, maka jangan sampilik karyang. Ya, kalau untuk sedekah itulah
Ya, itulah tabungan kita, bekal kita di akhirat nanti. Mati kita, masjid ini tetap mengalirkan pahala, ya, ke alam barzah kita. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat, ilmu nafi. Ilmu yang bermanfaat itu, Bapak Ibu sekalian, kalau kita belajar, kita makin dekat dengan Allah, makin takut azab Allah, makin taat beribadah. Itu ilmu nafi namanya. Tapi kalau Bapak belajar, meskipun Bapak dapat gelar doktor, Bapak profesor, judulnya ilmu agama, ya, tapi kalau Bapak belajar itu makin melawan Allah, ya, kan ada orang itu gelarnya doktor tapi tesisnya, disertasinya membolehkan zina. Nah, itu bukan ilmu nafi, bukan ilmu yang bermanfaat. Tapi ilmu yang bermanfaat kalau kita belajar, kita ngaji, makin dekat sama Allah, makin takut adab Allah, makin semangat ke masjid, makin sayang sama bini, makin hormat sama suami, makin baik sama tetangga, makin memuliakan tamu, makin birrul walidain, makin sayang sama emak bapak kita. Itu ilmu nafi. Walau judulnya ilmu kimia, walau judulnya ilmu fisika, walau judulnya ilmu pengetahuan alam, ya, tapi kalau kita belajar, ya, bermanfaat bagi kita, makin sayang kepada orang tua kita. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah. Dan yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan. Bersyukurlah kalau Bapak Ibu sekalian dianugerahi Allah anak, ya. Anak ini bukan sekedar anak, tapi tabungan dunia dan akhirat. Bukan hanya saya baik-baik sama anak kita, kalau nanti saya udah tua, dialah yang baik sama saya. Dia yang akan membandikan jenazah saya, yang akan mengkafani saya, yang akan menyolatkan saya, yang akan meletakkan jenazah jasad saya ke liang lahat. Iya di dunia, tapi di akhirat anak kita jangan sampai menuntut pula. Bapak memang ngasih saya makan, Bapak memang ngasih saya rumah, tapi Bapak tidak pernah ngajari saya baca Quran. Tidak pernah Bapak ngajak saya ke masjid, tak pernah nyuruh saya belajar Al-Quran, ngaji ke ustadz, ke kiai, ke ulama. Nah, jangan sampai pula kita dituntut seperti itu. Bapak Ibu sekalian, ada pelajaran berharga. Tahun 1137 Baitul Maqdis selama 37 tahun sudah diduduki oleh tentara salib. Ada seorang yang gagah, ganteng, kelak dia jadi gubernur di Libanon. Waktu itu Libanon masuk wilayah Irak, dari Bani Seljuk, namanya Najamuddin Ayyub. Adiknya udah menikah, Asaduddin Syirkuh namanya. Bang, abang ini kok belum nikah? Nanti abang saya jodohkan dengan anaknya Sultan. Sultan dah oke dah, cantik anaknya Sultan. Sultan betulan Pak, bukan Sultan Andara. Sultan betulan, Sultan Malik, ya, dari Abbasiyah, ya, tapi itu Bani Seljuknya. Atau kalau abang tak mau, bang, nikah sama anaknya Perdana Menteri Muawwin Tamfid, ya, namanya Nizamul Muluk. Anaknya cantik, anaknya Perdana Menteri atau anaknya Sultan, anaknya Raja, anaknya Khalifah. Apa kata Najamuddin? Tak cocok sama aku. Aku ingin punya istri yang solehah, yang menggandeng tanganku ke surga, dan akan melahirkan dan mendidik kesatria yang akan membebaskan Palestina dari tentara salib. Itu yang dikatakan kepada adiknya yang namanya Asaduddin. Suatu hari Najamuddin kemudian sholat di Masjid Agung Tikrit, Irak, 140 km dari Irak, dari Baghdad, di pinggir sungai Tigris. Tikrit Bapak, kampung halamannya Saddam Hussein. Nah, sholat di Masjid Agung. Selesai sholat, ngobrol sama syekh, sama ulama besar di Masjid Agung Tikrit itu. Nah, ketika sedang bincang-bincang, tiba-tiba anak gadis, wahai ayah, ya, ayah tadi manggil saya di balik tirai. Iya nak, ayah, kata saya tadi, ayah heran kenapa engkau berkali-kali menolak lamaran pemuda tadi. Udah berkali dilamar, anak gadis tadi menolak. Wahai ayah, kalau dari ukuran ketampanan dan kedudukan, dia adalah pemuda yang paling hebat, paling hebat. Kedudukannya terbaik, berpangkat, kaya, ganteng pula. Tapi bukan itu ya yang aku cari. Aku ingin, didengar oleh Najamuddin, aku ingin menikah dengan seorang pemuda yang menggandengku ke surga
dan akan melahirkan darinya aku, ya, anak yang akan membebaskan Baitul Maqdis dari tentara salib. Najamuddin mendengar anak gadis ngomong gitu seperti petir, seperti disambar petir. Mak, kok kalimatnya persis dengan yang aku ucapkan? Persis seperti kata-kata yang saya ucapkan dengan Asaduddin adikku. Ini anak gadis ngomong persis, kriteria jodohnya sama persis dengan kriteriaku. Ya Allah, ini nggak mungkin kalau nggak ada skenario Allah. Akhirnya, Syekh, itu anak gadis siapa? Anak saya. Boleh nggak aku nikah dengan anakmu? Kenapa? Aku punya kriteria, visi sama dengan visi anak Tuan Syekh. Nikahlah Najamuddin, ya, Ayyub dengan anak gadis anak ulama tadi itu. Tahun 1137. Setahun kemudian, 1138, lahirlah seorang anak yang diberi nama Salahuddin Al-Ayyubi kelak namanya. Jadi Salahuddin ini waktu kecil biasa, anak sultan, ya, anak bangsawan, main dengan anak-anak yang lain tuh di tanah. Datang bapaknya, ya, waktu kecil kira-kira 3-4 tahun, diangkat oleh bapaknya, diangkat tinggi-tinggi. Aku menikahi ibumu bukan untuk melahirkan anak yang kerjaannya main seperti ini. Aku menikahi ibumu ingin menjadikan engkau seorang kesatria yang akan membebaskan Baitul Maqdis. Kemudian dilepaskan, Pak, jatuh, mengerang kesakitan. Sakit ayah. Kenapa engkau tak menangis? Apa jawaban Salahuddin yang masih kecil? Seorang kesatria yang akan membebaskan Baitul Maqdis pantang menangis. Umur kecil. Akhirnya dipeluk anak, ya Allah, senang kali bapaknya. Jadi umur 3-4 tahun sudah begitu. Jadi tadinya bapaknya itu main aja ini, padahal aku dulu menikahi emaknya ini tujuannya supaya lahir anak yang bisa membebaskan Baitul Maqdis. Ini main aja kita. Begitu jatuhkan. Dipeluk, dididik sampai 9 tahun, dididik oleh ayah kandungnya. Ya, baca Quran, sholat, dibawa ke masjid. Umur 10 tahun hafal Al-Quran 30 juz. Salahuddin Al-Ayyubi bukan hanya pandai membawa pedang, mengendarai kuda, 10 tahun hafal 30 juz. Bergurulah kepada Imam Ibnu Asakir. Imam Ibnu Asakir imam masjid di Damaskus, mazhab Syafi'i. Bergurulah pula kepada ulama hebat yang kita semua kenal namanya, ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, mazhab Hambali. Berguru pula kepada Imam Al-Ghazali. Jadi gurunya enggak sembarangan, bapaknya pun tak sembarangan. Lahir generasi yang namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Umur 14 tahun sudah ikut berjihad. Umur 50 tahun memimpin pasukan membebaskan Baitul Maqdis. Tahun 1187. 6 tahun kemudian beliau wafat. Ketika meninggal, Salahuddin Al-Ayyubi jadi sultan di Mesir. Peninggalannya apa? Dia punya harta warisan untuk keluarganya 40 dirham. 40 dirham itu kira-kira kalau dirupiahkan 40 kali 70 ribu 2.800.000 cuman, Bu. Inilah sultan sejati itu seperti ini. Jadi sekarang itu kan dirusak. Yang namanya sultan pokoknya ada orang kaya sultan, entah dari mana-mana hartanya, entah dipakai apa hartanya. Sultan yang sejati Sultan Salahuddin Al-Ayyubi tidak kaya, ya, kaya dia tapi hartanya dibagi untuk rakyatnya, untuk fakir miskin, untuk sedekah, ya, bukan untuk popularitas, bukan untuk memviralkan, bukan followernya supaya banyak, enggak, ya. Ini sultan yang sejati seperti itu. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi hartanya ketika meninggal 2.800.000 rupiah, artinya 70 dirham dan 1 gram emas. Bukan bermiliar-miliar dipamerkan, mobilnya berderet mewah-mewah seperti yang anak-anak kita sekarang tengok. Sultan, jangan-jangan sekarang tergambar yang namanya sultan itu harus artis, ganteng, kaya, viral. Enggak, ini ngerusak itu, opini itu ngerusak. Ya, sultan itu pemimpin kaum muslimin yang peduli dengan rakyatnya. Seperti Salahuddin Al-Ayyubi. Bapak Ibu sekalian, masih ada waktu. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita ini, ya,
bapak anak harus memberikan gambaran kepada keluarga bagaimana sosok, bagaimana role model, contoh yang layak untuk diteladani anak kita. Ketika kita memilih menantu, kalau kata Mubarak, bapaknya Abdullah bin Mubarak, pada tuannya dia ditanya, dulu waktu itu dia masih pekerja kebun. Kalau kata bapaknya Abdullah bin Mubarak, ulama generasi tabi'in, tapi bapaknya ini orang biasa, anaknya kelak jadi ulama hebat. Kalau pada masa jahiliyah orang milih menantu, milih jodoh itu karena nasabnya. Orang Yahudi dan Nasrani milih menantu, milih bini, milih suami karena wajahnya ganteng atau cantik. Orang sekarang milih karena hartanya. Tapi Nabi SAW menyuruh kita far bidzatid din taribat yadak. Pilih karena agamanya, karena engkau akan beruntung. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, dalam Islam itu banyak sekali teladan. Ya, salah satu teladan yang dicontohkan oleh Allah kepada kita, diabadikan namanya dalam Al-Qur'an, bukan dari kalangan bangsawan, bukan warna kulit putih, bukan orang Arab, tapi dia kulit hitam, asalnya budak, orang Sudan, bibirnya tebal, kakinya lebar, pendek hitam. Siapa namanya? Luqman Al-Hakim. Bacalah. Kata, kalau Bapak baca tafsir At-Tabari, Tarikh At-Tabari. Jadi Imam At-Tabari itu menulis kitab Tarikh At-Tabari, juga menulis tafsir At-Tabari. Wafat 310 Hijriah. Ya. Beliau ini ulama hebat, beliau banyak mengumpulkan riwayat. Luqman Al-Hakim ini berkulit hitam, pendek, bibirnya tebal. Ini bukan menjelek-jelekkan untuk kita sekarang. Ya, pentingnya bahwa tapi sedemikian rupa kok dimuliakan Allah. Diabadikan jadi nama surat Luqman. 8 ayat dalam surat Luqman dari ayat 12 sampai 19 itu kita diperintahkan oleh Allah untuk mencontoh Luqman. Ini artinya apa? Ukuran kemuliaan bukan warna kulit. Ukuran kemuliaan bukan ganteng apa tidak. Hari ini banyak orang sibuk memperbaiki casing, lupa memperbaiki signal. Yang laku ibu-ibu itu skincare. Ya Bu ya? Ya mak-mak udah enggak lah. Mak-mak ini sibuk remason. Pak Pung oil atau minyak kayu putih. Tengok anak-anak gadis kita. Makanya anak-anak gadisnya diajak kalau Ahad ke sini, ikut ngaji. Nah, engkau jangan hanya sibuk memperbaiki muka, memperbaiki badan, memperbaiki kulit. Ayo ngaji nak, sholat yang betul. Ya, supaya anak kita pun enggak melawan kita. Kita suruh sholat, dia langsung bergegas. Ya, tidak sibuk mau bedak sampai tebalnya 2,5 cm. Ya, jadi enggak seperti itu. Nah, sampai Allah menyuruh kita meneladani orang seperti Luqman. Walaqad ataina Luqmanal hikmata aniskur lillah wa may yaskur fa innama yaskur nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Ini kan Allah memberikan hikmah luar biasa kepada Luqman supaya kita meneladani dia, walau dia bukan nabi, bukan bangsawan, tak ganteng, tapi mulia di sisi Allah, di sisi manusia juga. Kita kan sampai suruk ya, suruk sudah masuk, tapi sholat isyraq belum boleh. Tunggu 5 atau 7 menit lagi ya Bu ya. Luqmanul Hakim ini role model untuk kita, orang tua, untuk anak-anak kita, idolanya seperti itu. Ya. Kapan dia ini? Beliau ini generasinya hidup pada masa Nabi Daud. Tadinya budak di Sudan. Ya. Di Nubian, kampungnya Nubian, Sudan. Sudan itu dulu bagian dari Mesir. Ya. Nah, suatu hari majikannya, tuannya memerintahkan kepada dia, "Wahai Luqman," waktu itu masih jadi budak, "ini ada kambing, sembelihlah. Nanti kalau engkau sudah sembelih, bawa ke sini daging dan jeroannya, tapi tak usah semua jeroannya. Ya,
jeroan yang terbaik bawa. Udah disembelih, diambil jeroan yang terbaik. Ditanya, mana jeroan yang terbaik? 2, wahai Tuhan. Apa itu? Hati dan lidah. Minggu depan disuruh lagi, wahai Luqman, ya ini potong lagi kambing, bawa ke sini daging, tambah jeroannya, tapi nggak usah semua. Ambil 2 jeroan yang paling buruk, 2 dipotong, diambil dagingnya, kemudian diambil 2 bagian yang terburuk. Apa itu Bu kira-kira? Hati dan lidah, dibawa lagi. Ini wahai Tuhan, ini permintaan Tuhan. Minggu yang lalu engkau bawa daging, hati dan lidah. Aku perintahkan engkau untuk membawa yang terbaik. Sekarang aku suruh engkau membawa yang terburuk. Kenapa engkau bawa hati dan lidah lagi, wahai Tuhan? Manusia itu, dia akan menjadi baik, terbaik kalau hati dan lisannya akan baik. Dia pun akan jadi buruk kalau hati dan lisannya buruk. Bapak punya istri cantik, artis-artis yang di sinetron itu lewat semua, lewat, tapi pedas lisannya, mencarut, melawan bapak, menatap mata. Kalau ma ini ngapa ini ma, apa abang nih, melawan gitu. Iya, datang orang tua kita, dilabrak pula orang tua kita sama dia. Cantik jelita, ya, artis sinetron lewat. Itu kecantikan bini itu luntur itu, betul enggak? Hilang itu, cantik badannya, lisannya sadis, hatinya busuk, hilang itu cantiknya, betul enggak Pak? Tapi bapak punya bini, cantik tak juga, buruk tak juga, ya. Meskipun bapak tadinya nggak pede dibawa ke kondangan, tapi lisannya lembut, baik, memuliakan bapak suaminya, ya kan, sebagai suaminya, hormat sama mak bapak kita, sebagaimana dia memuliakan ibu kandungnya, itu pula dia memuliakan ibu kita. Sama bapak kita juga peduli, bapak sakit dirawat sepenuh hati, ya, kata-katanya lembut, sama anak sayang, sama tetangga baik, walaupun agak-agak hitam, tapi jadi manis hitamnya. Betul enggak? Betul Pak? Bapak betul enggak ini ya? Fakta. Jadi ini maksudnya apa? Maka kalau hari ini bapak itu ganteng gagah, loh bapak ibu punya suami gagah, tapi ngomongnya kasar, mencarut, ibu suka dibentak-bentak, sikit-sikit cerai, sikit-sikit cerai, gagahnya itu hilang, gantengnya itu luntur. Tapi ibu punya suami ibu kan makin tua makin jadi makin tua makin keriput, makin bongkok, tapi makin tua makin sayang sama ibu, lembut, tanggung jawab, peduli. Ibu flu sedikit langsung dipeluk, diantar berobat. Ibu walaupun suami ndak ganteng lagi, ibu pasti makin sayang kalau ibu normal. Tapi kalau ibu yang nengok, wah, yang ditengok Raffi Ahmad dibandingkan suami, dibandingkan Raffi Ahmad, ya kalah lah dari fisiknya, ya. Nah, tapi tengok sayangnya. Memang orang laki-laki di luar tuh banyak, tapi yang sayang sama ibu siapa? Yang peduli sama ibu siapa? Yang peduli sama anak ibu siapa? Nah, iya kan? Maka itulah hikmah yang diberikan oleh Allah kepada Luqmanul Hakim. Luqman Hakim suatu hari duduk di samping Nabi Daud. Udah jadi qadhi dia. Nengok Nabi Daud ini dengan tangannya memelin-melin besi dengan tangannya. Nabi Daud mengira nanti Luqman ini bertanya, ini hebat kali Nabi Daud ini kan besi Pak, cuma di gini kan lentur, besi jadi lentur di tangan Nabi Daud. Setelah lama kemudian Nabi Daud mengatakan, wahai Luqman, udah jadi ini adalah baju perang terbaik zaman sekarang. Tapi aku heran, kenapa engkau enggak tanya? Enggak heran nengok saya bekerja itu, enggak heran. Wahai Daud, sesungguhnya diam itu bagian dari hikmah. Bukankah ketika aku tak bertanya, engkau pun menjelaskan juga engkau sedang buat apa? Itu kadang-kadang kita ini orang baru dilantik jadi kades,
Belum 10 hari udah dikomentari. Orang baru dilantik jadi RT, baru dilantik udah dikomentari, nyinyir. Nah, diam dengan perkara yang bukan urusan kita. Tapi kalau perkara itu urusan kita, kita tak boleh diam. Ya, ini kata Luqmanul Hakim. Datanglah orang ke Said Ibnul Musayyib, ulama hebat di Madinah, menantunya Abu Hurairah. Laki-laki hitam ini ngemis, minta-minta. Kemudian diberilah sedekah oleh Said Ibnul Musayyib, Imam Masjid Nabawi ketika itu. Kemudian Said Ibnul Musayyib mengatakan, wahai fulan, engkau tidak usah rendah hati, rendah diri. Rendah diri jangan. Kenapa? Banyak orang-orang mulia sepanjang sejarah manusia dimuliakan oleh Allah Ta'ala, warnanya hitam kulitnya. Siapa? Bilal bin Rabah. Belumlah dia mati, sendalnya udah berbunyi di surga. Itu hebatnya. Kalau kita ini belum mati, di mana sendal kita? Hilang di luar sana. Ya. Nah, ada lagi orang yang kulit hitam tapi dimuliakan Allah, dimuliakan manusia. Siapa? Luqman Al-Hakim. Ketika sudah jadi qadhi, kawan lamanya, temannya waktu ngingon, angon itu menggembala kambing, datang menjumpai Luqmanul Hakim. Luqman, kau dulu kawan aku. Ya, aku ingat. Apa yang membuat engkau mulia seperti ini? Dulu engkau budak di Sudan, sekarang engkau duduk di samping Raja Daud, jadi qadhi, jadi hakim. Nabi Daud pun minta pendapat sama kau. Wahai fulan, ini temannya, wahai fulan, ini semua takdir Allah. Aku tidak pernah berkata dusta. Aku selalu jujur. Aku menepati janji. Nah, ini yang payah sekarang kan. Orang sekarang nyari jujurnya susah, nyari janji yang ditepati lebih susah lagi. Jadi Luqmanul Hakim, aku tak pernah berkata dusta, aku selalu jujur, aku selalu menepati janji, aku tak pernah makan makanan yang haram, yang masuk ke badanku semuanya halal, aku jamin. Aku memuliakan orang tua, memuliakan tamu, hormat dengan tetangga. Nah, ini yang kadang kemudian saya membaca, saya nangis istighfar. Apa? Sampai hari ini kesaksian orang-orang tentang Luqman, belum pernah nengok Luqman itu meludah. Itu adabnya mulia. Apalagi buang ingus. Jadi akhlaknya luar biasa, Pak. Kita kadang-kadang apalagi di samping jalan bau tikus. Mau tak mau meludah kan? Nah, tapi bagaimana Luqman itu bisa menyembunyikan aktivitas meludahnya itu tidak diketahui orang. Nah, itulah mulianya akhlak Luqman Al-Hakim. Kadang-kadang kita di depan orang buang ingus, depan orang meludah. Ini adabnya Luqmanul Hakim. Sehingga kata-katanya itu penuh hikmah, yang dikeluarkan tidak ada lain kecuali hikmah kebenaran. Sehingga orang mendengarkan jadi takut sama Allah, taat pada Allah, makin dekat pada Allah, semangat beribadah. Itulah Luqman yang diberi hikmah oleh Allah. Nah, inilah role model, contoh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, keluarga kaum muslimin sekarang, supaya apa? Kita jadi baik, bukan nonton drakor, bukan nonton sinetron, ya, tapi kita membaca kisah-kisah. Inilah sirah dalam Islam, sejarah dalam Islam yang penting untuk kita ketahui, orang-orang hebat dalam Islam yang penting untuk kita ketahui, anak-anak kita ketahui, keluarga kita ketahui, supaya mudah-mudahan kita pun menjadi orang baik, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, berkumpul di dunia ini berkeluarga, mudah-mudahan bertemu kembali di surga. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surat Ar-Ra'd ayat 23. Surga Aden, masuk ke dalamnya orang-orang soleh. Ya. Yadkhuluna wa man salaha. Dari siapa? Dari bapak, datuk, ya, anak keturunannya, istrinya, ngumpul lagi. Ibu, bapak, mungkin orang tua kita sudah meninggal, datuk kita sudah meninggal, ketemu lagi dalam ruang yang tak terbatas di surga yang semuanya disediakan oleh Allah. Alangkah nikmatnya. Itulah visi kita, visi rumah tangga kita, keinginan bapak, keinginan ibu,
berumah tangga di dunia, reuni di surga. Kita ini lingkungan satu RT, satu RW sekitar masjid ini, bertetangga kita di dunia, mudah-mudahan bertetangga pula di surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.